Oke, sama kayak tadi, mungkin saya pengen tahu dulu perspektif teman-teman terkait sama ini. Jadi apa sih yang pertama kali terpikir ketika mendengar kata budaya? Nah, ketika mendengar kata budaya, ciri khas suatu daerah, kebiasaan masyarakat, kebiasaan adat istiadat, kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah, tradisional, seni identitas, kebiasaan yang melekat pada masyarakat, adat istiadat, kesenian tradisional, kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Oke. Jadi ada beberapa ini ya sebenarnya ya. Di sini, kalau kita lihat ada yang bilang identitas, seni gitu ya, adat istiadat atau kebiasaan gitu ya. Oke, nanti kita lihat untuk pengertiannya sebenarnya seperti apa sih terkait kebudayaan ini gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Tadi yang bilang adat istiadat, kebiasaan, seni gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus belajar budaya Nusantara ini gitu? Nah di sini teman-teman nanti ada yang masuk Kemenkyu dan kementerian lain ya, betul ya betulkah? Ya kan teman-teman ya? Betul, Bu. Oke, nah kalau di Kemenkyu kebetulan kan memang kita punya kantor-kantor di daerah. Jadi memang perlu teman-teman itu belajar mengenai budaya-budaya yang ada di daerah ya. Jadi bagaimana mungkin budayanya memang masih ada yang memang masih kental, ada yang sebenarnya udah apa ya, udah, jarang jarang terlihat lah gitu, mungkin jarang dilakukan atau nggak, dalam prakteknya udah, nggak pernah dilakukan, itu bisa aja seperti itu. Tapi tetap perlu kita melihat karena kan memang dalam berhubungan dengan orang Jawa gitu, dengan orang Sumatera itu bisa jadi berbeda ya caranya gitu. Mungkin kalau di Jawa kan ketika ketemu sama orang tua itu gimana menyapa, lalu, agak menunduk gitu ya, misalkan seperti itu. Karena kan memang terpengaruh dari budaya-budaya sebelumnya. Mungkin di tempat lain nggak seperti itu, mungkin caranya berbeda gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu pelajari. Selain mungkin kita belajar yang budaya yang sifatnya terlihat material ya, seni gitu ya, yang memang, apa namanya, lebih kepada yang sifatnya keindahan gitu ya, tapi juga kita belajar tentang bagaimana values dari masing-masing, budaya ini. Nah, kan
Supaya tadi sama, yang pertama itu supaya teman-teman bisa dengan mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Jadi ketika nanti ditempatkan itu sudah cukup siap gitu ya. Lalu bisa punya pandangan yang lebih luas, perspektif mengenai kemanusiaan dan mengembangkan daya kritis terhadap persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan tuh misalkan gimana ya caranya supaya budaya kita lebih populer gitu ya. Sekarang kan sudah makin banyak budaya-budaya dari luar, nggak cuma dari negara-negara barat ya, tapi juga sekarang kayak Korea, Jepang gitu kan sudah banyak masuk ke Indonesia. Gimana nih caranya supaya, eee, apa namanya, budaya kita juga tetap bisa tumbuh, dengan adanya budaya-budaya tersebut gitu kan ya. Sekarang kita beli makanan Korea udah gampang banget gitu, paling saya dari sini sekitar 1 kilo udah ada, apa yang jualan untuk makanan Korea gitu ya. Nah, jadi udah mudah banget untuk didapatkan. Nah, gimana nih supaya makanan-makanan khas Indonesia juga bisa nih, apa namanya, tetap bisa, menjadi apa ya, eee menjadi sumber, dalam, perekonomian juga gitu loh. Jadi, apa namanya, jadi melalui itu juga tetap bisa dipertahankan budayanya, budaya Indonesia. Nah, selain itu juga supaya kita nggak terlalu terkotak-kotak, kita merasa bahwa kita orang Jawa, ada yang merasa bahwa, orang, Sunda gitu ya. Jadi ada orang Sumatera nggak mau bergaul gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kan pada dasarnya kita satu, dalam satu negara, satu Indonesia gitu ya. Jadi memang perlu untuk belajar satu sama lain karena memang Indonesia itu sangat kaya, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, kita punya budaya yang sangat beragam karena memang kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau gitu ya, dan mereka punya dan juga, apa namanya, punya banyak sekali suku bangsa. Nah, itu dia makanya membuat kita kaya akan budaya. Nah, gimana nih caranya supaya budaya ini tuh tetap lestari, bahkan bisa apa ya, menarik orang lain gitu ya. Kan sebetulnya karena budaya kita itu sangat, beragam, orang tuh sangat tertarik sebetulnya sama budaya kita. Bahkan, kalau misalkan tuh kita bikin makanan karena makanan kita itu kan kaya akan rempah-rempah ya. Jadi orang itu suka sebetulnya sama makanan-makanan kita, tapi memang yang nggak terlalu ekstrim ya. Misalnya kayak durian gitu kan, orang itu karena baunya terlalu menyengat gitu dan rasanya juga cukup tajam gitu, kadang memang orang-orang di luar kurang kurang suka ya, ada yang suka tapi biasanya kurang. Tapi makanan lain itu mereka itu sangat, apa ya, sangat, ingin mengetahui gitu ya, dan juga, budaya-budaya yang kita miliki. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan sebelumnya untuk, komposisi penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tadi teman-teman sudah menjawab mengenai budaya itu apa gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang disebutkan oleh teman-teman semua tadi itu suatu hal yang memang benar gitu ya. Cuma nanti cakupannya seperti apa sih gitu. Nah, kita perlu lihat lagi. Di sini saya mungkin akan ngambil beberapa eh, apa namanya definisi gitu ya. Memang definisi ini sebetulnya agak-agak mirip ya gitu antara budaya dan nanti mungkin tentang kebudayaan. Jadi budaya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, budaya bentuk jamak dari budi. Budi itu akal gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris disebut culture. Kalau bahasa bahasa Belanda tuh kultur gitu ya, pakai C. Tapi di Indonesia diserap menjadi kultur gitu ya, kita menyebutnya seperti itu. Nah, ternyata culture ini berasal dari koler. Koler di bahasa Latin itu artinya mengolah atau mengerjakan gitu. Jadi memang, kalau misalnya apa namanya, dari kata-kata di sini bahwa memang suatu budaya itu suatu cara untuk mengolah atau mengerjakan berdasarkan dengan mengikuti budi dan akal kita gitu ya. Nah, sedangkan kalau, kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan. Jadi di situ ada ide gagasan yang sifatnya abstrak dan diwujudkan dalam suatu benda yang bisa terlihat. Nah, di sini ada
definisi menurut Sumarjan dan Sumardi. Jadi semua hasil karya, cipta, dan rasa dalam masyarakat. Jadi karya yang kelihatan diciptakan berdasarkan dari ide dan gagasan dan ada taste di situ ya. Jadi kan ketika kita bicara tentang budaya kan ada rasa baik dan tidak baik gitu ya, ada rasa indah dan tidak indah gitu. Nah, itu, yang, definisi menurut Sumarjan dan Sumardi. Nah, karya masyarakat akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau jasmania. Tadi dari ide, gagasan, lalu menjadi suatu benda gitu ya. Sedangkan menurut Coro Ningrat, jadi ini antropolog, budaya merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi memang suatu sistem. Nah, sistemnya itu diperoleh dari mana sih? Dari kita belajar gitu. Belajarnya seperti apa sih? Nah, teman-teman kan ketika dalam menghadapi suatu kondisi yang sulit, pasti kan ingin melakukan suatu gimana sih caranya supaya lebih mudah gitu kan ya. Jadi pasti ada upaya-upaya yang dilakukan gitu kan. Gimana ya caranya supaya lebih gampang. Nah, itu proses belajarnya. Makanya nanti kita cerita bahwa zaman dulu mungkin ya dengan pertama mencari makan dengan berburu dan meramu gitu ya. Habis itu kok dirasa kayak bahasanya sekarang kok kurang efektif gitu ya. Kalau dulu mungkin kok kayaknya kayak gini banget ya cari makan ya gitu ya, mikirnya gitu. Oke, gimana caranya? Oh, cara nanam aja deh kalau gitu, kita coba bertanam gitu ya, apa namanya, dengan cara menanam, gimana caranya nih biar kita bisa panen, apa namanya, jadi biar kita supaya bisa panen gitu. Nah, bentar nih kepencet, maaf. Nah, gimana sih supaya kita bisa panen gitu ya, jadi nggak perlu pergi-pergi lagi, nggak perlu nyari makan dari sana kemari, berburu binatang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu, jadi itulah budaya gitu ya, cuman memang nanti kita lihat di sini ada yang membedakan dengan kebudayaan itu apa. Nah, Jensen dan Trenholm sendiri menyampaikan bahwa definisi budaya itu norma, perangkat norma, nilai budaya, kepercayaan, aturan, dan adat istiadat yang apabila secara sosial mengartikan suatu kelompok mengikat mereka dan memberikan mereka berupa kesadaran bersama. Jadi di sini tidak hanya tadi yang bersifat seni saja, tapi juga termasuk values, values dari suatu apa ya kelompok orang gitu ya. Di situ disebutnya seperti itu. Nah, disimpulkan bahwa budaya itu cara hidup yang mengatur agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana harus bertindak, berlaku, berbuat, menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain, disesuaikan dengan lingkungan dan zamannya. Nah, zamannya ini nih yang apa namanya, yang menjadi salah satu semacam ini ya parameter dalam budaya karena kan zaman itu terbentuk karena apa namanya, nah zaman itu kan bisa terbentuk karena cuaca gitu ya, karena kondisi kondisi alam gitu. Nah, ketika kondisi alam berubah gitu ya, lingkungan dan kondisi alam itu berubah, maka, akan manusia itu akan menggunakan eee, akal dan, apa namanya, kemampuannya untuk gimana caranya mengatasinya tetap bisa survive dalam kondisi tersebut gitu. Nah, itu hal-hal tersebut itu akhirnya membentuk budaya gitu ya. Nah, ini lalu kita akan masuk ke kebudayaan. Nah, kebudayaan itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mendasari, mendukung, mengisi masyarakat dengan nilai hidup untuk bertahan, tadi saya sampaikan, dan dengan nilai-nilai hidup untuk dapat bertahan, menggerakkan, serta membawa masyarakat kepada taraf hidup yang lebih baik, lebih manusiawi, dan berperi kemanusiaan gitu ya. Dulu mungkin kan kita kenal namanya istilahnya barbar gitu ya, barbar atau kanibal gitu ya. Orang itu dengan apa namanya, dengan mudah aja bunuh orang lain, kanibal itu makan daging manusia misalnya kayak gitu, eee, atau hal-hal lain yang memang tidak bersifat peri kemanusiaan gitu ya. Nah, makin lama orang itu makin makin punya, dengan akal tersebut
belajar dan berpikir ya gitu, kok kita jadi kita harus cari, sumber makanan yang memang untuk, kita bisa gunakan gitu ya. Mungkin dulu kita makan makanan daerah itu susah ya, harus datang ke daerah tertentu. Nah, sekarang kita bisa beli online. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk perubahan budaya. Nanti kita belajar mengenai dinamika kebudayaan. Jadi, eee, kit jadi ada perubahan cara gitu ya, dalam, melakukan suatu hal gitu dalam, waktu tertentu. Nah, itu, juga termasuk dalam dinamika kebudayaan. Nah, selain tadi, apa namanya, kemudahan-kemudahan tadi, kan tadi tadi misalnya kita bisa pesan online atau sekarang juga karena, apa namanya, teknologinya semakin mudah gitu ya, banyak makanan-makanan yang bisa secara instan kita kita konsumsi ya, yang tadinya kan, makanan itu sebenarnya susah ya, kayaknya nih makanan tradisional kayaknya nggak mungkin deh bisa dibawa sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi sekarang gudeg aja sekarang udah ada gudeg kalengan gitu ya. Makanan lain juga sudah banyak yang kalengan gitu dan bisa awet dalam beberapa waktu gitu ya. Nah itu kan sebetulnya jadi manusia terus belajar berpikir dengan teknologi menciptakan sesuatu yang baru untuk lebih mudah gitu ya, untuk lebih mudah membawa taraf hidup yang lebih baik. Nah, di sini kan gitu. Dan, budaya itu memiliki unsur universal, nanti kita akan bahas unsur-unsurnya apa saja. Menjadi milik bersama bukan orang per orang gitu ya, karena biasanya dalam waktu tempat tertentu mereka punya satu, eee, pandangan yang sama mengenai cara hidupnya gitu ya kan, karena kan dengan adanya latar belakang geografis yang sama gitu ya, terus, apa namanya, dan sering sering berinteraksi akhirnya terbentuk suatu pandangan yang sama gitu dalam dalam melakukan, apa namanya, interaksi dan juga dalam, cara hidup gitu ya, dalam cara hidupnya. Nah, kebudayaan sendiri itu secara definisi buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap pengaruh kuat zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk menghadapi rintangan, kesukaran di hidup, dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Jadi ya sebetulnya mirip-mirip nih antara kebudaya dan kebudayaan. Nanti kita lihat. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi kalau budaya itu cipta rasa karsa masyarakat, sedangkan kebudayaan itu hasilnya. Jadi kalau budaya itu dari caranya ya, gimana menghasilkan cipta rasa karsa itu menjadi suatu yang memudahkan gitu, menjadi sesuatu yang berperi kemanusiaan gitu ya. Tadi tadi disampaikan di depan seperti itu. Nah, kebudayaan itu hasil dari cipta rasa karsa itu gitu, dari kita menciptakan sesuatu dari ide, dan di situnya ada taste-nya, ada upayanya juga dari masyarakat, ada tindakannya gitu ya. Nah, ini Kuncoro Niknat menyampaikan keseluruhan gagasan dari karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar gitu. Jadi memang dengan kita belajar, kita menemukan sesuatu, mempermudah hidup gitu. Jadi sebetulnya pada intinya mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi memang, suatu proses, dari manusia untuk leb mencari taraf hidup yang lebih baik gitu ya kalau budaya. Sedangkan sedangkan kalau, kebudayaan itu hasil dari proses mencari cara untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik gitu ya. Karena kan kalau misalkan, apa namanya, misalkan dalam hal kita perlu teknologi nih, teknologi apa ya, kayaknya kalau sekarang biar nggak, polusi kita pakai mobil listrik ya gitu kan. Kita mencari ide inovasi itu berupa mobil listrik. Mobil listrik itu caranya gitu ya, caranya untuk, bisa mengurangi polusi gitu ya. Sedangkan untuk kebudayaannya itu adanya dengan adanya mobil listrik tersebut gitu. Nah, cuman kan memang ini akhirnya jadi budaya modern kita sebutnya kan seperti itu. Nah, pada waktu dulu kita punya budaya yang tradisional ya, kalau sekarang kan otomatis ya kebanyakan, kalau dulu kan manual, kapak kita harus tetap pakai tenaga gitu ya. Mungkin sekarang kita ada kapak yang
bisa pakai mesin aja gitu, nggak usah pakai manusia gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, itu. Oke. Nah, tadi, kebudayaan dalam arti sempit, teman-teman tadi kalau misalkan tadi yang menjawab kesenian gitu, itu masuk dalam kebudayaan dalam arti sempit. Nah, tari, seni rupa, seni suara, kesusastraan itu termasuk pada kebudayaan dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas itu tadi semuanya ya, termasuk, apa namanya, termasuk values-nya gitu ya, normanya gitu, termasuk juga pemikiran-pemikiran gitu. Pemikiran-pemikiran itu kan nggak kelihatan ya, tapi pemikiran itu juga merupakan suatu bentuk dari kebudayaan. Karena kan beda antara pemikiran dulu waktu tradisional dan sekarang di zaman modern gitu kan ya. Kalau dulu tradisional gimana ya, misalkan saja, misalnya di daerah tertentu juga gimana ya caranya kita bangun rumah, oh pemikiran pada saat itu, oh kita harus bersama-sama membangun rumah dengan bergotong royong gitu ya. Nah sekarang gimana ya caranya supaya cepat nih bangun rumah gitu ya, tapi, apa namanya, saya nggak mau capek gitu. Nah pemikiran sekarang ya udah nyuruh orang aja gitu, bayar orang untuk bisa mengerjakan rumah gitu. Kalau dulu, banyak rumah-rumah yang dibangun dengan bersama-sama dengan tetangganya gitu. Bayarannya apa ya, paling diajakin makan aja gitu. Jadi kalau sekarang kita harus bayarin orang gitu ya, kalau dulu enggak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk kebudayaan juga dan punya value sendiri-sendiri nih sebetulnya gitu. Dan menurut saya sih value-nya itu sama-sama baiknya ya gitu. Mungkin pada waktu dulu kan, kita nggak punya akses atau nggak punya teknologi seperti sekarang yang memudahkan orang untuk bekerja dalam membangun rumah ya gitu. Jadi memang harus dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah, sedangkan sekarang kita punya gitu loh teknologi-teknologi yang digunakan sehingga orang bisa ya udah, kerjanya nggak usah perlu satu kampung untuk bangun satu rumah gitu, tapi bisa dengan tukang-tukang, berapa tukang gitu. Nah, itu kan, karena memang ada perkembangan teknologi gitu ya, ada penemuan-penemuan baru, jadi ada perubahan nih di sini gitu. Nah, memang bisa jadi sebetulnya jadi merubah juga cara cara orang berinteraksi ya. Kalau dulu hal seperti itu kita lakukan bersama-sama. Sekarang ya akhirnya orang masing-masing aja, ya udah bangun rumah masing-masing aja mengupayakan sendiri-sendiri gitu. Ya tadi, karena orang berpikir, "Ya udah yang praktis aja lah," gitu. "Praktis aja gimana?" Ya udah kita bangun sendiri-sendiri aja. Nah, wujud kebudayaan sendiri ada 3, ide atau gagasan, aktivitas, dan wujud sebagai benda. Kalau ide dan gagasan tadi saya udah sampaikan, pemikiran bisa aja pemikiran tradisional dulu, karena memang kondisinya memang, eee, apa namanya, memungkinkannya dengan cara berpikir yang tradisional ya, gitu. Lalu, sekarang kita punya namanya pemikiran modern, gitu kan. Nah, selain itu ada aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu kan kegiatan yang kita lakukan itu juga bentuk dari kebudayaan, karena kegiatan itu kan biasanya pada masa tertentu itu dilakukannya tuh sama, seragam gitu ya. Jadi, itu menjadi suatu bentuk dari kebudayaan dan wujud sebagai benda-benda apa sih yang ada di, zaman dulu ya, kayak mungkin kita namanya ada sarkofagus, ada menhir, kita pernah, tahu budaya-budaya itu gitu ya. Nah, sekarang kita punya wujud sebagai benda apa budaya yang ada sekarang, kita punya laptop, kita punya handphone, itu kan membentuk budaya baru kan, orang bisa berkomunikasi secara virtual gitu. Nah, itu, apa namanya, wujud dari kebudayaan. Nah, unsur universal dari kebudayaan itu pertama bahasa. Bahasa itu menjadi alat ya. Bahasa itu juga berkembang. Dulu bahasa mungkin dengan simbol-simbol gitu ya, banyak dengan simbol-simbol. Lalu lalu mungkin orang itu mulai berpikir dengan simbol kayaknya, mungkin masih, perlu disesuaikan karena memang ada beberapa yang kurang dimengerti gitu ya dan kayaknya jadi kurang kurang ringkas gitu ya usaha menyampaikan pesan. Akhirnya muncul bahasa bahasa yang sekarang kayak bahasa Latin gitu ya. Kita kan disebutnya sebenarnya kalau bahasa Indonesia, bahasa bahasa itu memang, induknya itu dari bahasa Latin gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu tentang kondisi alam di sekitar manusia dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Nah,
apa sih pengetahuan pada saat ini dan apa sih pengetahuan yang dulu ada, itu kan pasti berbeda gitu. Pengetahuan mungkin ada yang memang sudah ditemukan sejak lama, tapi apakah orang itu bisa untuk mengimplementasikannya pada waktu itu belum tentu. Misalkan aja, eee kita pernah tahu bahwa ada misi misalnya ke bulan gitu ya, misi untuk ke bulan gitu. Nah, pada waktu itu paling yang bisa ke bulan ya cuma astronot gitu kan ya, yang punya kemampuan dan juga dia harus lulus untuk tes dulu gitu kan ya. Nah, sekarang ini sudah mulai ada wisata nggak sampai ke bulan sih, tapi sudah sampai, batas dari, atmosfer bumi gitu. Jadi udah, apa namanya, udah di udah di luar atmosfer bumi gitu. Nah, itu sudah ada nih untuk wisatanya, saya lupa harganya berapa miliar gitu, kayaknya 3 miliar sekali terbang dan itu cuma 30 menit gitu. Nah, itu, apa namanya, nah itu kan sistem pengetahuan kan ya. Sebenarnya sudah ada dari lama, tapi, eee, dulu cuma hanya untuk tujuan riset gitu. Nah, sekarang sudah mulai berkembang bisa digunakan sebagai untuk wisata gitu kan ya. Nah, dari pengetahuan itu ternyata bisa nih untuk wisata gitu kan ya. Nah, dari situ bisa menghasilkan uang, tapi memang sekarang cost-nya masih tinggi. Bisa jadi dalam waktu 10 tahun lagi cost-nya nggak terlalu tinggi karena akan ditemukan lagi teknologi baru yang memungkinkan, terbang ke luar angkasa dengan biaya yang lebih murah gitu kan ya. Nah itu, nah itu dari budaya itu terus terus berkembang karena adanya akal dari manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Nah, di nomor 3 itu sistem organisasi sosial gitu ya. Sekelompok orang yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya gitu. Biasanya sistem organisasi sosial itu dimulai dari kekerabatan gitu, masuk ke asosiasi, perkumpulan, sistem kenegaraan, kesatuan hidup, dan ada perkumpulan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, eee, kita, mungkin kalau beberapa daerah misalnya kayak di Sumatera Utara ya, orang Batak itu kan ada kekerabatannya marga, mereka punya marga. Lalu di Bali kan juga punya kekerabatan juga dan mereka punya sistem kasta karena memang terpengaruh budaya Hindu. Namun apakah sekarang ini masih relevan gitu dan masih ada? Masih ada, tapi apakah masih, ada orang kalau, dari teman saya tuh ada yang memang orang Bali misalkan laki-lakinya dari kasta yang lebih rendah, perempuannya dari kasta yang lebih tinggi itu biasanya itu kurang bisa diterima gitu. Tapi dengan seiring waktu ternyata, ada juga kok yang melakukan dan ternyata keluarganya oke-oke aja gitu. Nah, itu kan ada perubahan cara pikir juga tuh di situ gitu ya. Dia ada perubahan budaya. Sistem organisasi yang paling dekat dengan kita ya, itu misalnya sekarang kalau teman-teman tahu dan belajar, di kementerian misalkan sekarang yang tadinya kita struktural nih gitu ya, struktural dari ada sana eselon 4, eselon 3, eselon 2 gitu kan, kalau jabatan di PNS kan seperti itu kan. Nah, dari jabatan seperti itu sekarang dibuat namanya ada jabatan fungsional. Jadi orang itu dispesialisasi berdasarkan pekerjaan dan kemampuannya gitu. Nah, eee, ada yang keluar ya. Nah, jadi, nanti kalau teman-teman mulai masuk kantor, bisa jadi itu makin banyak orang-orang yang punya spesialisasi atau spesifikasi khusus gitu ya. Jadi nggak yang harus kita kita punya leveling seperti itu, tapi kita punya kemampuan dalam hal arsip, ya kita akan jadi jabatan fungsional arsiparis. Kita punya kemampuan dalam hal, kebijakan, kita jadi analis kebijakan. Nah, di analis kebijakan itu nanti kita akan berkontribusi dengan cara apa? Nah, masing-masing sudah didefinisikan nih, ngapain aja nih tugasnya gitu. Nah, kalau dulu kan, jenjangnya kan jenjang birokratis ya. Nah, sekarang itu banyak sekali, pekerjaan yang pekerjaannya itu dalam tim gitu, dalam bentuk tim-tim gitu. Jadi teman-teman meskipun misalnya dalam level yang nggak terlalu tinggi, tapi bisa, suatu project gitu, diberikan kesempatan untuk itu. Tapi memang
saya nggak tahu apakah berlakunya itu untuk kan karena memang setiap kantor kan punya ini masing-masing ya, punya apa namanya, punya kebijakan masing-masing gitu. Kalau di Kemenq beberapa dimungkinkan nih untuk bisa kita berkolaborasi dalam satu tim meskipun misalnya ada anak baru, ada yang udah senior, bisa jadi yang lead dalam satu proyek tertentu itu bukan yang senior gitu ya, bisa jadi anak yang baru nih supaya dia bisa belajar gitu. Nah, itu sistem organisasi sosial itu juga bisa berubah ya dengan seiring waktu gitu ya, dengan berbagai pengetahuan tadi yang kita miliki gitu ya, terus berubah juga. Sebentar ya, izin minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah, teknologi tadi sebenarnya berasal dari sistem pengetahuan, saya udah sampaikan contohnya ya, karena untuk membuat pesawat luar angkasa kan butuh teknologi. Sekarang juga kita sudah mulai ada mobil listrik. Nah, dulu kan dari zaman dulu orang jalan kaki gitu ya. Orang jalan kaki lihat kemudian orang pakai naik kuda. Dari naik kuda terus orang mulai menciptakan sepeda gitu ya. Sepeda, dari sepeda lalu ada motor, dari motor baru ada mobil gitu ya. Nah, itu kan, apa namanya, suatu bentuk perubahan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu yang akhirnya membentuk kebudayaan gitu. Tadinya kita mungkin ketika berjalan kaki nggak memungkinkan kita untuk pergi terlalu jauh. Nah, sekarang ini ketika apa namanya, pesawat itu lebih murah gitu ya dan secara, apa namanya, harganya juga mungkin dalam hal nggak terlalu mahal, jadi menjual dengan murah yang tadinya nggak bisa pesawat dan mudah gitu ya. Ini teman-teman kan pernah tahu juga banyak maskapai yang kasih harga murah. Nah, itu kan juga perkembangan teknologi nih, gitu. Dulu orang kayaknya susah ya mau naik pesawat gitu karena harganya memang mahal banget, gitu. Nah, sekarang orang tuh gampang banget untuk naik pesawat gitu karena harganya masih relatif terjangkau gitu ya. Kecuali dalam pandemi ini saya kurang tahu ya, gitu. Karena pandemi ini nggak pernah pergi-pergi jadinya nggak tahu seperti apa gitu ya. Nah, dalam sistem ekonomi juga, ada yang mau ngasih contoh nggak untuk sistem ekonomi? Kalau nggak saya tunjuk nih. Silakan yang mau ngasih contoh daripada saya tunjuk. Saya Bu, Silakan. dari yang kita membayar pakai sistem barter sampai sekarang ada muncul uang itu ya Bu ya? Ya, betul sekali Mbak Aprilia. Betul 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 sekali Mbak Aprilia contohnya. Tadinya orang barter gitu ya, dengan dia punya apa ditukar, lalu orang kok mulai kan nggak apple to apple ya, misalkan kita punya teh sekarung sama beras sekarung gitu kan ya, habis itu tehnya sekarung mau buat apa nih gitu kan. Nah, harus ditukar lagi dengan barang lain, jadinya kok jadi terus untuk penyimpanannya juga mungkin jadi susah gitu ya, akhirnya orang menciptakan, alat untuk bertukar gitu ya, dari logam gitu ya. Jadi dan sekarang ini, nah sistem ekonomi juga semakin berubah sekarang, kita bahkan nggak perlu uang cash gitu kan ya untuk melakukan transaksi gitu kan, cukup pakai handphone aja untuk transaksi gitu kan ya. Kalau dulu kita mulai pakai uang, pakai kartu gitu, sekarang udah pakai handphone gitu, bahkan ke depannya jangan-jangan nih, kita tuh nggak perlu bawa apa-apa gitu, jangan-jangan kita cukup simpan aja ada suatu chip dalam tubuh kita yang kita udah bisa langsung gunakan untuk transaksi gitu ya. Jadi udah kita nggak perlu bawa apa-apa tuh gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu, karena kan sistem ekonomi ini mengikuti tadi teknologinya semakin berubah, cara pandang manusia juga berubah, mereka terus belajar, ditemukan sistem yang baru gitu. Nah, dimungkinkan aja seperti itu gitu ya, gitu. Nah, setelah itu sistem religi. Silakan kalau sistem religi seperti apa ya kira-kira ya? Saya tunjuk kali ya, Mas Reza Satrio coba. Ya, Ya, sistem religi gimana Mas?
religi tadi yang awalnya animisme dan dinamisme gitu. Terus Yes. ada Terus agama. Oke, ya Mas. Tadi ya yang disampaikan, jadi kan memang tadinya orang itu percayanya sama arwah gitu ya, arwah nenek moyang. Kemudian datang agama-agama yang dibawa gitu ya, orang mulai belajar agama itu tentang apa sih? Oh ternyata dengan saya beragama saya jadi nyaman nih gitu, kayak jadi semakin tenang gitu karena saya bisa berdoa gitu, merasa ada kekuatan yang memang melindungi saya gitu ya. Itu akhirnya muncul namanya sistem religi keagamaan gitu ya. Nah, kalau kesenian apa nih? Kesenian contohnya eh coba ya. Mas Farid Iqbal. Iya, Bu. Kalau kesenian contohnya seperti wayang jadikan media untuk apa namanya? Yang Wali Songo tuh penyebaran agama, Bu. Penyebaran agama. Oke. Terus wayang itu sebetulnya sekarang ini kalau misalnya dulu ya kayaknya pertunjukan kan kita cuma nonton. Nah, ini dengan adanya pandemi Covid juga nih ya, kalau dulu kan kita nonton wayang itu harus live gitu ya, gitu. Kayak sekarang udah ada nih nonton wayang itu secara virtual gitu ya. Terus ada beberapa juga kalau teman-teman nanti lihat, ada namanya Mbak Mia Ju itu membuat, apa, eee cerita-cerita rakyat Indonesia, atau mungkin lihat di Galeri Indonesia Kaya, di YouTube-nya ada, itu ada beberapa pertunjukan tradisional yang dikemas secara virtual dan menurut saya cukup menarik. Karena memang, cara penyampaiannya itu berbeda ya, karena memang ini ya berdasarkan seni gitu ya. Jadi kayaknya tuh menarik gitu ya, yang tadinya mungkin kita lihatnya dengan cara seperti apa, ini dibawakan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin kesenian tadinya itu kesenian kan memang sebetulnya simbol ya, simbol dari suatu, kebiasaan di tempat tertentu gitu ya. Jadi kan kesenian itu, tari gitu kan, misalnya tari itu kan selamat datang gitu kan, sebenarnya sebagai simbol untuk memberikan ucapan selamat datang kepada, peserta yang datang ke suatu acara pernikahan atau acara resmi gitu kan, kadang ada tarinya gitu. Nah, lalu ada juga, seni seni sastra gitu ya, seni sastra juga yang memang seni sastra ini berkembang gitu ya, tadinya kan sastra itu juga ada zaman-zamannya ya, sastra itu kan ada zaman-zamannya juga gitu. Nah, itu kan juga terus 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 berevolusi gitu ya, terus berganti gitu ya. Walaupun yang lama itu juga tetap hidup dan banyak orang yang kan orang juga punya mazhab-mazhab sendiri ya dalam sastra itu. Jadi mereka juga tapi juga itu terus dikembangkan dengan cara pemikiran-pemikiran yang baru juga gitu. Jadi memang ini juga kesenian juga ikut berkembang sebetulnya. Ditambah lagi sama tadi nih, dengan adanya budaya-budaya dari luar kan sebenarnya kesenian itu yang tadinya misalnya tarian dengan cara seperti apa, bisa jadi setelah adanya setelah ada budaya baru, jadi dibawakannya dengan cara berbeda. Misalkan aja memang seperti daerah Aceh itu kan punya kesenian yang banyak, dipengaruhi oleh, agama Islam ya. Jadi mereka memang saman misalnya kan mereka pakai bajunya panjang-panjang gitu kan ya. Terus gerakannya juga gerakan yang nggak terlalu ekstrim lah ya, dalam arti mereka kan cuma hanya di satu tempat itu aja gitu ya, untuk nggak moving-nya nggak terlalu banyak gitulah. Nah itu kan ciri khas, tarian-tarian daerah Aceh. Jadi memang ada pengaruh yang datang juga. Oke, nah dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan itu ini dulu ya, ini dulu dinamika kebudayaan. Jadi, kebudayaan itu, bisa jadi berubah dalam arti, ada penyesuaian. Penyesuaian itu bisa berdasarkan dari
faktor internal dan eksternal masyarakat. Dari internal sendiri itu bisa terjadi karena adanya perubahan jumlah penduduk. Sebenarnya perubahan jumlah penduduk ini karena adanya kelahiran, adanya kematian gitu ya, adanya migrasi gitu. Nah, ketika ada orang migrasi kan pasti orang migrasi itu membawa value atau pemikiran dari tempat asalnya gitu ya. Ketika dia migrasi, dia kan akan berpengaruh kepada lingkungannya yang baru. Jadi nanti budaya secara tidak sengaja itu akan terakulturasi gitu ya, bercampur secara tidak sengaja dan akhirnya membentuk kebudayaan yang baru gitu. Nah itu perubahan jumlah penduduk gitu ya dengan migrasi dan di sini juga migrasi dibahas ya, ada beberapa mulai transmigrasi dan urbanisasi. Yang masih ingat nggak transmigrasi itu apa? Yang masih ingat? Coba Nur Anissa. Iya, Bu. Apa sih transmigrasi itu? Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah padat ke yang kurang padat, Bu. Oke, ya contohnya kalau di Indonesia di mana, Mbak? Udah pernah tahu belum program transmigrasi? Misal kayak dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan gitu. Oke, ya. Kalau thank you Mbak Nur Aisyah udah sebenarnya kan kita udah belajar dari ini ya, dari mungkin SMP atau SD kita belajar tentang transmigrasi. Dan memang kan dulu ada program transmigrasi supaya memang di Jawa itu nggak padat penduduknya. Nah, kalau urbanisasi apa ya, Mas Fikri? Urbanisasi ya, Bu. Urbanisasi Iya. itu dari kampung ke kota, Bu. Dari kampung ke kota. Dari kampung. Dari padat ke padat. Dari desa ke kota, ya, dari bahasanya itu memang dari rural ke urban ya, karena bahasanya diambil dari bahasa Inggris rural dan urban, jadi namanya jadi urbanisasi gitu. Jadi penduduk, jadi memang banyak jadi ini perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya, dari daerah yang memang desa itu mungkin memang terlihat lebih tradisional gitu ya, kota tuh karena memang tempat biasanya tuh hub gitu ya, jadi memang banyak budaya-budaya modern gitu, jadi memang terlihat lebih maju gitu ya gitu. Jadi di daerah-daerah juga sudah mulai karena memang kita kan programnya memang pemerataan ya, supaya nggak yang maju yang nggak cuma negara itu, cuma daerah seluruh Indonesia. Nah, terkait urbanisasi ini sebenarnya saya mau tanya nih, coba saya mau cek dulu mana ya, di yang di sini. Nah, saya pengen tahu yang dari Sumbau. Oh, sorry, Sumbau Mas Reza ya. Mas Reza, Made Ayu Budiani deh kalau gitu, Mbak Made Ayu. Pengen tahu aja tanya ketika kemarin kan sebetulnya ketika Mbak Made Ayu tadinya tinggal di Bali terus atau pernah di tempat lain? Iya Bu, sebenarnya saya dari Bandung Bu. Oh, dari Bandung. Ya, tapi baru sekarang keluarga saya pindah ke Bali semuanya. Baru setahun. Oh, malah sekarang pindah ke Bali? Iya. Mulai Jadi dari kecil justru di Bandung? Iya Bu, benar. Oh, oke. Malah ini ya, saya pikir malah tadinya tinggal di Bali, lalu pindah ke
Jakarta karena memang harus kuliah gitu ya, tapi ternyata malah tadinya di Bandung, terus sekarang malah pindah ke Bali gitu ya. Nah, kalau Iya, Bu. selama di Bandung itu meskipun Mbak Made Ayu, tapi kan Mbak Made Ayu kan sebenarnya karena memang ini kayak orang Bali ya sebetulnya ya. Itu rasanya gimana Mbak ketika tinggal di Bandung itu, apakah mudah aja gitu atau pengalamannya gimana nih? Karena kan pasti punya Eh, budaya yang berbeda kan, karena Mbak Ayu kan misalnya kalau waktu mohon maaf ya, Hindu kan ya? iya, Bu, benar. Ya, ketika, nyepi gitu kan ya, kan harus harus, apa namanya, harus nggak beraktivitas gitu ya, mematikan, apa namanya, penerangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu gimana nih, untuk, misalnya terkait terkait, hal-hal yang mesti dilakukan di tengah, apa namanya, mungkin daerah lain yang nggak sama nih kondisinya gitu? Iya, Bu. Jadi, untuk ya yang hal nyepi itu, saya dengar dari cerita orang tua saya waktu saya masih kecil, waktu kita awal-awal tinggal di sana, Mhm. eee, banyak tetangga yang kurang tahu gitu. Mmm, Terus, waktu nyepi banyak yang kan biasa tetangga datang ke rumah bawain makanan, kan kita nggak boleh bukain atau gimana gitu kan. Terus akhirnya kita diemin aja, nggak boleh apa namanya, berbicara dengan orang di luar gitu. Kita nggak boleh mhm. keluar dari rumah. Terus, sempet waktu itu akhirnya setelah hari Nyepi itu kita sosialisasi kayak ngobrol gitu ke ketua RT-nya, ketua RW-nya, baru abis itu menyesuaikan daerah setempat. Nah, habis itu juga kadang punya waktu sekolah. Kan Mmm, ya saya sebagai dari SMP, SMA, saya di Bandung, mhm menjadi satu-satunya orang Hindi tersebut kebetulan. Angkatan mhm saya nggak ada yang sekolahnya sama kayak saya orang Bali-Balinya, mhm orang-orang Bali. mhm Terus kadang-kadang banyak pertanyaan, mereka kan, eee, namanya kepo, tapi mhm. pertanyaannya kurang mengenakan gitu kan, kayak, "Emang Mbaknya berhala ya?" Kayak gitu. Terus kita di Bandung itu di setiap pura ada sekolah agama. Nah, di situ di sekolah agama itu kita juga diajarin gimana caranya kita pertanyaan-pertanyaan itu, kayak gitu. Oh, oke oke. Iya betul sih Mbak, memang harus menanyakan kepada orang lain itu kan nggak mudah ya gitu, apalagi setiap orang kan punya keyakinan yang berbeda-beda. Untuk menurut saya sih toleransi dalam beragama ya, selama kita tidak mengganggu kepentingan satu sama lainnya sih ya silahkan aja gitu ya. Memang kalau dengan teman saya kalau yang penempatan di Bali malah senang banget ya Mbak, liburnya lebih banyak tuh. Iya, Bu, bener banget. Sampai 2 minggu, Bu. Iya, liburnya lama banget, tapi memang ya itu ya, memang hal seperti itu, misalnya terkait hari raya gitu, seperti itu sih memang harus kan ya kepada guru di sekolah, karena kan memang kalau kebetulan umat Hindu punya beberapa, eee, apa namanya, waktu-waktu untuk beribadah ya, Mbak, ya, yang berbeda dengan agama dan punya, cara sendiri gitu. Nah, kayak gitu sih perlu perlu memang untuk dikomunikasikan ya, gitu. Ya memang kalau misalnya anaknya sih, memang agak susah juga mungkin orang kasih gitu. Mudah-mudahan sih kalau sekarang sudah mulai karena memang orang kan punya waktu sendiri untuk beribadah gitu ya, ada tanggal-tanggalnya sendiri gitu kan ya. Tanggalnya kan yang nentuin sebentar gitu kan ya, memang sudah ada waktu-waktu yang ditetapkan. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu. Iya, Bu, sama-sama. Oke, jadi kan kita bicara juga ya, apa namanya, apa, bisa belajar juga nih tadi, kayak Mbak Ayu bisa kasih meskipun nggak tinggal di Bali, tapi kan pasti, eee, kebaliannya itu masih masih melekat ya, karena ada, budaya-budaya yang dilakukan gitu ya, termasuk di, prosesi-prosesi dalam agama Hindunya juga yang bisa seiring ketika kita cerita tentang budaya Bali. Oke, sampai
tadi kita kan bicara tentang dinamika kebudayaan ya, yang harus menyesuaikan diri di mana kita berada ya. Apa namanya, kita juga bisa menyampaikan ya kayak misalkan apa namanya, misalkan kalau misalnya kayak kayak pernah apa namanya, pernah sekolah di luar negeri ya menyesuaikan dengan kondisi di saat untungnya sih memang ada tempat-tempat yang digunakan boleh ya, ada tempat-tempat yang memang diperbolehkan gitu. Misalnya saya untuk sholat gitu ya, itu bisa digunakan gitu. Nah, tempat yang memang praying room yang umum. Jadi orang misalnya kayak mau apa namanya, kalau agama lain kan gereja gitu ya, itu juga boleh gitu. Jadi memang ada satu tempat khusus yang bisa digunakan gitu ya. Jadi bisa digunakan bersama-sama gitu. Itu ya gitu. Cuman memang kalau misalnya kayak kita pergi ke luar negeri kan juga agak susah ada ya kalau orang Islam ya, gimana sih pinter-pinternya mencari tempat terdekat gitu, yang bisa untuk digunakan gitu sih. Kadang juga pernah saya lakukan misalnya di bawah tangga gitu ya, di bawah tangga tapi yang nggak terlalu kelihatan gitu. Itu juga pernah saya lakukan kalau terpaksa banget saya nggak nemu tempat buat sholat dan memang kebetulan misalnya nggak bisa dijamak gitu ya, karena memang di bepergiannya nggak sesuai sama sama apa namanya, syarat untuk bisa jamak atau qashar gitu ya, ya udah akhirnya ya saya sholat ya, cari tempat yang memang, tidak terlalu terekspos gitu ya, tapi tetap bisa menjalankan gitu sih. Jadi ya gimana pintar-pintarnya kita ya untuk bisa, apa namanya, menjalankan agama kita gitu ya, tanpa juga, kita mengganggu umat lainnya gitu ya. Kayak tadi kan Mbak Ayu kan juga akhirnya berkomunikasi dengan Pak RT-nya ya, supaya orang juga paham gitu ya. Mungkin kalau mau ngasih makanan ya setelah itu ya, kalau udah selesai gitu ya, kan sebetulnya siapa sih yang nggak mau dikasih bingkisan, dikasih makanan, pasti mau lah gitu. Cuman kan memang, ada waktunya gitu dan juga mungkin kalau buat umat Islam kan sebenarnya bingkisan apa gitu kan memang juga ada yang diperbolehkan, ada yang enggak gitu ya. Makanan kan juga makanan tertentu gitu ya, yang nggak ada yang tidak diperbolehkan gitu kan, kita juga mesti paham gitu ya. Di sini tadi ada dinamika kebudayaan dan bagaimana kita menyesuaikan diri gitu ya, dengan adanya kita migrasi, kita pindah gitu ya, ada budaya baru di situ yang perlu kita hargai gitu. Nah, ketika kita di Bali pun kita juga harus menghargai ketika nyepi, kita juga mengurangi aktivitas di luar, kita masih bisa beraktivitas di dalam rumah gitu misal. Nah, itu, untuk yang internal, nah selanjutnya itu yang bisa berpengaruh terhadap, dinamika kebudayaan atau gimana sih inovasi itu bisa berpengaruh adanya dinamika coba Mbak Auriska Windia, Iya, Bu. gimana Mbak? Boleh nggak sharing nih? Biasanya inovasi itu kayak yang tadi teknologi-teknologi baru gitu, Bu. Misalkan yang lama, kemarin yang dulu-dulu itu masih secara tradisional gitu, yang tadi kita pakai cara barter kayak gitu-gitu, terus karena sekarang ada inovasi-inovasi baru, pengetahuan-pengetahuan itu, jadi kita sekarang OVO atau Dana yang kayak gitu, perlu pakai uang gitu. Ya, betul Mbak. Jadi memang ada penemuan-penemuan baru gitu ya. Ya, inovasi ini terbagi menjadi dua, sifatnya kayaknya belum ada sebelumnya gitu ya. Konsepnya tuh belum hipotesanya tuh hipotesa, sedangkan itu udah ada konsepnya, cuman memang kayak implementasinya itu belum gitu loh, barangnya tuh belum kelihatan gitu. Jadi, invention itu penemuan baru gitu, barang atau suatu alat tertentu gitu yang memudahkan manusia. Nah, discovery itu lebih kepada hipotesa. Ya kita pelajari di fisika itu kan banyak juga hipotesa, matematika gitu ya. Yang kita gunakan untuk membuat teknologi gitu ya. Jadi di inovasi ini ada dua,
discovery dan juga invention. Nah, sekarang untuk revolusi, coba Mas Reza Haidar. Ya, Bu. Ya, revolusi, Mas. Misalnya seperti apa, Mas? Revolusi tentang budaya, Bu. Ya. Terkait Ah, sama dinamika kebudayaan. revolusi kan kalau di pengertiannya kan perubahan yang sangat cepat kan, Bu, lawan dari evolusi. Mungkin contoh kalau di kebudayaan tuh mungkin kalau sejarah ya, Bu, dari revolusi industri di Inggris, dari yang sebelumnya masih pakai belum sampai mesin, terus waktu revolusi industri itu udah menggunakan mesin di beberapa industri-industri. Itu sih dari saya. Ya, betul sekali Mas Reza, makasih ya. Jadi yang kita tahu salah satunya memang revolusi industri ya, di situ kan ditemukan mesin-mesin untuk pabrik gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin pekerjaan secara manual, akhirnya menggunakan mesin yang digunakan di pabrik sehingga bisa memproduksi barang dengan jumlah massal gitu, lebih banyak dari sebelumnya. Itu di revolusi industri di sekitar 1920 ya kalau nggak salah. 1900-an lah gitu pada awal tahun itu. Nah, kalau sekarang ini yang banyak kita dengar itu kan kita dengar bahwa ada revolusi digital gitu ya, digital revolution gitu ya, digital apa namanya kalau dulu kita itu mesin gitu ya, sekarang sudah ke arah digital. Mesinnya tadinya gerakkan dengan cara apa gitu. Dulu mungkin mesin udah diciptakan tapi masih ada pakai tenaga manusia gitu. Semakin berubah. Nah, sekarang sudah otomasi. Sekarang sudah mulai otomasi, semuanya diotomasi. Jadi tenaga manusianya semakin kecil digunakan sejak dalam hal tenaga dalam fisik, tapi lebih ke analisa gitu ya. Jadi manusia sekarang juga dituntut cara berpikirnya itu bukan cara berpikir yang cara bekerjanya ya. Cara bekerjanya bukan cara bekerja secara mana bisa berpikir, menganalisa suatu hal supaya menjadi supaya memudahkan dan meningkatkan dalam gimana nih dari teman-teman di sini pasti udah kenal yang namanya big data, data analytics gitu ya, IoT gitu ya, robotics gitu kan sekarang sedang booming istilah-istilah tersebut gitu. Sekarang ini sekarang yang paling simpel aja gini deh. Ada nggak yang pernah mengalami yang kita kan udah tahu ya namanya kita udah ada algoritma yang digunakan untuk membaca behavior dari orang gitu ya. Sekarang kalau saya misalnya ngomong suatu hal di WhatsApp, tiba-tiba aja saya sudah dapat SMS nih. Saya misalkan ngomongin tentang merek tas tertentu, tiba-tiba saya udah di WhatsApp atau di SMS ditawarin produk dari tas tersebut gitu. Nah, itu kan digital gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah sudah sangat terbuka sekali sampai yang hal-hal yang sifatnya privacy ini sudah bisa ada data yang mengumpulkannya gitu. Nah, itu yang makanya kita sekarang perlu lebih hati-hati dalam menyimpan data kita masing-masing ya, karena sekarang sudah data itu semakin banyak gitu ya, semakin banyaknya data dan itu sudah mulai digunakan untuk kepentingannya nggak cuma kepentingan sebenarnya aja, tapi juga kepentingan korporasi-korporasi besar dan itu memang kan ya, maksudnya itu tuh nyata memang iya gitu loh. Jadi ya itu contohnya memang yang ada nggak yang pernah mengalami kayak saya nih, lagi ngomongin sesuatu tiba-tiba kok ada tawaran apa gitu, ada nggak nih? Saya Bu. Mbak Anissa sama Mbak Made Ayu. Mbak Anissa pernah nggak? Gimana Mbak? Iya Bu, pernah waktu di WhatsApp itu kan Bu, lagi ngomongin apa gitu, suatu produk
penduduk. Terus tiba-tiba waktu buka Google muncul iklan-iklannya, sama di Instagram tuh semua jadi tiba-tiba muncul iklan itu. Misalkan waktu di WhatsApp lagi ngomongin popok ya, popok apa gitu, popok bayi. Terus tiba-tiba di YouTube, di Google semua jadi iklan popok ada harganya. Iya ya Mbak, betul sekali ya Mbak. Jadi kan itu kan menggunakan untuk melihat behavior orang dan supaya ya kan itu secara marketingan ya, itu kan orang kan beli ininya ya, beli supaya mereka bisa mengiklankan kepada target yang tepat gitu ya. Mereka bisa mengiklankan. Nah, kan karena Mbaknya nyari popok, ya udah nih disodorin nih gitu ya, supaya beli gitu. Nah, kalau dulu kan kita kalau jualan itu harus dari rumah ke rumah, bikin brosur gitu ya. Nah, sekarang jualan online, bahkan sekarang sudah bisa meng-capture behavior dan juga bisa menarik orang supaya bisa beli sesuai target. Sesuai memang dia targetnya mana sih, dia kan menentukan dulu target pasarnya dia gitu ya. Jadi ketika ada target yang cocok, dia akan blast tuh kepada orang itu gitu ya. Jadi memang nah itu dia revolusi digital itu udah seperti itu ya gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat di Netflix juga ada beberapa film yang memang ke arah yang menceritakan tentang gimana sih tentang revolusi digital ini gitu ya. Nanti mungkin bisa mungkin sudah ada yang beberapa yang nonton juga. Nah, itu dari internal sendiri ya, dari internal. Nah, dari eksternal itu jadi revolusi itu kan dalam arti internal itu misalnya ada satu budaya tertentu, dia ada perubahan jumlah penduduk, dia ada inovasi di situ, dia ada revolusi di situ gitu. Nah, ketika ada eksternal nih, ada campuran dari eksternal melalui namanya difusi, asimilasi, akulturasi, infiltrasi dan penetrasi, ada yang berubah nih akhirnya gitu ya, ketika orang dari luar datang membawa budaya baru, akhirnya kan budaya yang di tempat tersebut terpengaruh gitu ya. Kan kita tuh terpengaruh ya karena memang banyak sekali yang datang ke Indonesia. Dari yang sebelum zaman Hindu-Buddha, masuk Hindu-Buddha, lalu masuk agama Islam, lalu kemudian masuk ke zaman mulai yang paling dekat ada zaman penjajahan kita ya, dari sebelumnya itu sebelum Belanda itu Portugis dan negara-negara Eropa datang ke sini, lalu Belanda datang ke sini, Jepang datang ke sini. Jadi banyak banget nih masuk ke Indonesia yang tadi dalam bentuk macam-macam ini, difusi, asimilasi, akulturasi, infiltrasi dan penetrasi gitu. Nah, untuk merespon dari gejolak atau shock internal ini, makanya akhirnya budaya ini atau kebudayaan ini mengalami namanya penyesuaian. Penyesuaiannya dengan apa sih? Dengan cultural survival, dengan cultural conflict, dengan cultural shock gitu ya. Jadi kan ketika ada budaya baru kan pasti orang itu nggak bisa tiba-tiba langsung tune in gitu ya. Gitu. Nah, itu kan orang butuh proses untuk menyesuaikan diri itu. Budaya pun butuh proses untuk menyesuaikan diri. Ketika ada misalnya orang Islam datang pada waktu itu ke Aceh gitu, apakah tiba-tiba diterima? Itu tentu saja enggak kan, pasti ada prosesnya gitu ya, ada mekanismenya sampai akhirnya bisa diterima dan menjadi bagian dari budaya di tempat tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai karena memang ada selisih ya dari budaya itu datang gitu ya, sampai pada dia bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau cultural survival, ada nggak yang mau sharing nih? Tidak, iya. Kalau menurut saya, cultural survival itu kayak kebiasaan masyarakat yang dari dulu sampai
saat ini tuh masih ada gitu Bu, survive. Misalnya kayak itu di desa saya misalnya ini masih ada kayak setiap hari Minggu bersih-bersih makam atau saluran air kayak gitu-gitu Bu. Ya, jadi memang masih budaya itu ada yang memang itu cukup cukup kuat ya, kuat. Jadi memang itu terus bertahan gitu ya. Tadi disampaikan di desanya Mbak Meli itu masih bertahan yang namanya bersih-bersih, gotong royong gitu ya Mbak ya, yang bersama-sama gitu. Sebenarnya sih dari daerah perkotaan juga ada, tapi udah mulai berkurang ya gitu. Malah di tempat saya agak aneh sih ya, dikasih pilihan mau ikutan kerja bakti atau bayar, ya udahlah banyakan yang milih bayar ya, kenapa mesti ditanyain gitu ya, harus bayar atau kerja bakti gitu ya, orang milih bayar aja lah yang gampang gitu, kerja bakti kan bisa 2-3 jam nggak selesai gitu, bayar udah gitu. Nah itu kan sebenarnya kan memang ya kalau kita mau sih memang caranya harus tetap dipertahankan ya yang seperti itu gitu kan. Toh misalnya hari Sabtu Minggu kan sebenarnya orang kalau misalnya kita kan kalau pekerjaan kan sebenarnya kita libur gitu ya, paling 2 jam untuk bisa beraktivitas dengan tetangga, berinteraksi itu kan bagus juga gitu ya untuk sebenarnya menjalin kerjasama juga. Mungkin siapa tahu suatu saat kita juga punya pekerjaan yang memang perlu dari bantuan tetangga kita kan bisa aja seperti itu. Cuman ya tadi betul Mbak, cultural survival itu memang kebudayaan yang tetap bertahan ya gitu. Meskipun sebenarnya ada unsur-unsur budaya baru yang terus berdatangan gitu. Nah, kalau cultural conflict nih apa ya kira-kira ya? Kita cari Mas Didi Budiman, coba Mas Didi Budiman. Ya Bu. Apa nih Mas Didi Budiman contohnya? Atau apa sih cultural conflict itu? Mungkin kalau cultural conflict itu mungkin ini Bu, kalau misalkan orang Batak kan suaranya tuh dia tegas-tegas gitu, keras-keras. Mungkin kalau dia ketemu orang Jawa tuh, orang Jawa nganggapnya wah kok dia ngobrolnya gas banget gitu. Mungkin kayak gitu ya Bu ya. Oke, ya karena memang ada suatu hal yang berbeda. Tahu nggak kenapa orang Batak kalau ngomongnya keras-keras? Tahu Bu. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Anissa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi kenapa misalnya ada beberapa daerah yang memang dia itu cara bicaranya keras ya. Kalau nggak salah saya pernah baca yang Batak nih, gitu. Nanti besok kita belajar juga. Jadi kalau Batak itu kenapa bicaranya keras? Karena memang tadinya mereka itu rumahnya itu jauh-jauhan gitu. Jadi ketika mereka harus ngobrol, mereka itu memang ngomongnya jadi keras gitu ya. Pada zaman dulunya ya gitu itu mereka rumahnya itu nggak yang dekat gitu ya. Jadi ketika ngobrol tuh memang jauh gitu ya dengan tetangganya gitu ya dan berkomunikasi. Nah itu ternyata membangun kebiasaan gitu sampai sekarang meskipun rumahnya dekat tapi ngomongnya tetap kenceng nih gitu. Tapi sebetulnya nggak ada maksud buruk gitu, nggak ada niat jelek gitu. Tapi sebenarnya itu lebih kepada kebiasaan aja gitu. Jadi itu terbawa sampai sekarang gitu ya. Kalau buat orang Jawa kayaknya kaget banget ya nih orang ngomongnya kenceng amat gitu ya. Orang Jawa kan halus-halus nih kalau ngomong gitu ya. Walaupun ada sih yang nggak halus juga, tapi saya banyak kenal juga kok teman-teman Batak yang bicaranya juga nggak keras gitu, halus gitu juga ada gitu. Memang ya kalau khasnya memang seperti itu, tapi itu bukan hal yang jelek juga karena memang itu adalah kebiasaan yang memang dibawa dari nenek moyangnya orang Batak gitu ya. Nah, tadi konflik ya gitu. Nah, nantinya juga teman-teman mungkin perlu hati-hati, saya juga tipikal orang yang straight to the point sebenarnya. Nanti teman-teman kalau misalnya biasanya sih generasi milenial gitu ya, sama generasi di bawahnya tuh cenderung seperti itu, cenderung straight to the point kalau menyampaikan sesuatu. Nah, itu perlu belajar untuk berkomunikasi dengan senior gitu ya. Kalau bicara tetap harus gimana ya caranya supaya ini nggak menyinggung gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari. Itu termasuk dalam cultural conflict karena kan jadi yang senior ngerasa nih orang kok kayak nggak sopan ya, padahal dari generasi milenialnya sendiri merasa nggak apa-apa sih, yang penting kan sudah disampaikan ya kita
idenya, usulannya gitu ya, kita kan tujuannya baik gitu kan ya, tapi dari sisi yang lain menerimanya bisa berbeda karena ini orang ngapain sih kok nyampeinnya gini banget gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya maksudnya sama-sama baik, cuma karena memang ada perbedaan cara dan perspektif mengenai cara berbicara, jadinya memang bisa terjadi suatu konflik gitu ya. Nah, itu cultural conflict. Nah, sekarang cultural shock nih. Coba kita lihat siapa. Kayaknya ini seru kalau kita bikin pakai wheel gitu ya, biar kayak undian. Mas Kevin coba. Hadir, Bu. Silakan Mas Kevin. Cultural shock. Contohnya mungkin kayak misalnya orang Jakarta terus pergi ke pedalaman Papua gitu, Bu. Kan makannya pakai sagu, Bu. Nah, kita biasa makan pakai nasi nggak biasa gitu. Mungkin harus lebih menyesuaikan gitu. Ya, mungkin karena memang kebiasaan, karena memang beda ya ininya, jadi orang jadi harus menyesuaikan. Termasuk juga ketika ini ya, teman-teman misalnya nanti punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri, ini pada punya cita-cita nggak sekolah di luar negeri? Pengen, Bu. Nggak pada punya cita-cita? Pengen. Ya, Bu. Amin, semoga bisa terkabul ya. Nah, ketika sekolah di luar negeri, itu kan memang mereka, kalau negara-negara, kalau cuma ke Singapura, Malaysia sih sebenarnya nggak terlalu beda lah ya, secara cuacanya, suhunya gitu nggak terlalu beda. Tapi ketika misalnya nanti sekolah di Australia, di Eropa, di Amerika, bahkan di Jepang, Korea gitu kan mereka punya iklim dan cuaca yang berbeda. Nah, di situ kan ada perbedaan cuaca, winter kita mesti seperti apa gitu. Terus summer seperti apa. Nah, itu kan membutuhkan penyesuaian dari diri kita gitu ya. Jangan sampai pas winter lupa nggak bawa jaket gitu, yang ada kedinginan gitu ya. Terus pas summer juga pakai baju yang kira-kira bisa menyerap keringat gitu. Nah, itu kan memang bagian dari cultural shock yang harus kita adaptasikan ya gitu. Ketika misalnya nanti teman-teman misalnya memang sekolah di luar negeri gitu ya, jangan lupa dipersiapkan gitu ya, semacam itu. Nah, kalau future shock apa ya? Kita coba lihat. Ya, Bu. Gimana, Mas? Future shock apa future shock? Kalau menurut saya itu, ya gini, Bu. Perkembangan yang teknologi yang dari dulunya itu telepon genggam biasa yang bentuknya kayak besar-besar gitu, terus sekarang berubah menjadi kayak Android yang mudah dibawa kemana-mana, bisa video call. Jadinya orang-orang yang susah untuk menyesuaikan merasa dirinya tertinggal gitu, Bu. Ya, menurut saya gitu, Bu. Oke. Oh ya, betul sekali, Mas. Jadi contohnya tuh sangat tepat ya. Dan juga nggak cuma sebenarnya orang-orang itu, bahkan kita di Kementerian Keuangan itu juga Bu Menteri menyampaikan jangan sampai nih dengan adanya, kita kan ada program namanya transformasi digital ya. Jangan sampai dengan adanya program transformasi digital itu kita jadi nggak peduli sama orang yang left behind gitu ya. Left behind dalam arti kan banyak juga orang-orang yang memang tidak technological savvy gitu ya. Mungkin teman-teman di sini semuanya tech savvy ya gitu. Apa-apa pakai handphone gitu, mau ngapain pakai handphone, lihat di internet gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang sebetulnya kayak generasi sekarang ini gitu. Ada yang memang dia itu ya seperti mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya, atau beberapa tahun yang lalu ketika orang tua saya masih bekerja juga ketika mulai pada menggunakan laptop, komputer juga perlu penyesuaian gitu ya. Perlu penyesuaian gimana guru-guru yang tadinya dia mengajar cukup pakai whiteboard atau papan tulis biasa gitu ya, harus pakai tayangan gitu kan ya. Itu kan harus dia harus
harus belajar gitu, kecemasan kira-kira aku bisa nggak ya gitu. Nah, ini kan kita ke depan juga kayaknya teknologi itu bakal bakal terus berubah gitu ya. Makanya kita Kemenkyu juga terus untuk bekali pegawai di Kemenkyu dengan kapasitas-kapasitas digital gitu. Jadi tadi yang disampaikan Bu Menteri, kita follow up supaya, jadi gimana ya caranya supaya yang kira-kira belum melek teknologi ini bisa lebih melek teknologi. Kita kita hadirkan pembicara yang bisa membuka perkembangan teknologi digital sekarang gitu ya. Nah, itu kan untuk menghindari adanya future tadi gitu ya, biar orang tuh nggak kaget gitu melihat masa depan itu nantinya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini penyesuaian itu sendiri dalam hal dinamika kebudayaan, karena adanya perubahan kebudayaan, tentu saja itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari diri kita sendiri, bagaimana watak kita, kecakapan kita, sikap kita gitu ya. Ada orang-orang yang mudah menerima pengaruh dari luar, ada orang-orang yang sulit menerima pengaruh dari luar. Ada orang yang gampang untuk diajarin, ada orang-orang yang susah untuk diajarin gitu ya. Jadi memang beda-beda nih cara penerimaannya, makanya juga treatment-nya berbeda-beda dan juga proses untuk masuknya dari kebudayaan itu juga beda-beda gitu ya. Nah, selain itu, selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal. Jadi adanya perbedaan budaya itu seberapa besar gitu ya, seberapa ekstrim, seberapa signifikan dengan budaya yang kita miliki sekarang gitu. Nah, ketika itu budaya itu besar gap-nya, pasti waktu penyesuaiannya butuh lebih lama nih gitu. Nah, itu contohnya. Nah, apakah kebudayaan itu bisa diterima dengan latar belakang semula gitu ya, kan banyak juga kebudayaan kita, nanti kita belajar budaya timur itu banyak yang memang melihat kepada keyakinan gitu ya, budaya barat beda dengan berpikirnya dengan logika. Nah, kan ini suatu kebudayaan yang berbeda. Nah, apakah budaya-budaya barat itu secara mudah untuk bisa diterima oleh kebudayaan timur gitu. Nah, itu kan juga merupakan suatu faktor yang berpengaruh terhadap tadi penyesuaian kebudayaan itu sendiri. Lalu lingkungan yang terbuka mempermudah untuk menyesuaikan diri. Jadi ketika kita memang dalam lingkungan yang memang punya mindset yang terbuka, perspektif yang yang luas gitu ya. Jadi kita mungkin lebih mudah untuk menerima kebudayaan lain. Tapi ketika kita dalam lingkungan yang memang perspektifnya lebih sempit ya gitu, dan juga lingkungannya itu juga memang lingkungan yang tertutup gitu. Jadi memang akan sulit untuk menerima kebudayaan baru. Nah, untuk kemajemukan Indonesia sendiri itu kan kita punya kemajemukan karena adanya perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, dan juga perbedaan berdasarkan agama gitu ya. Jadi berdasarkan ras sendiri di Indonesia itu kita ternyata ada 4 ras yang hidup di Indonesia ya. Jadi memang kita tuh udah beragam banget gitu ya. Jadi memang benar tuh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, karena memang Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa yang tadi sebenarnya awalnya mungkin dari ras ini nih, dari ras ini kita memang sudah berbeda-beda. Ada ras Austro-Melanesoid gitu kan ya. Nah, itu kan banyak ditemukan juga nenek moyangnya ya, yang ada yang disebut dulu tuh namanya Homo solensis. Kalau teman-teman belajar tentang sejarah atau kalau di lingkup yang lebih khusus itu antropologi ya. Terus lalu ada yang disebut sebagai Homo wajakensis. Nah, itu dari Austro-Melanesoid itu ya. Jadi tapi memang ini banyak juga di daerah-daerah yang timur ya, di daerah-daerah yang timur nih, Austro-Melanesoid.
Setahu saya untuk kalau kemarin ada yang tahu nggak yang negara yang memprotes Indonesia, istilah kita memprotes Indonesia di PBB, ada yang tahu nggak kemarin? Baru nih beritanya nih, baru nih. Ada yang tahu? Mas Farid kayaknya sudah membuka mikrofon. Vanuatu ya, Bu? Siapa? Vanuatu. Oh iya, Vanuatu gitu. Dia tuh protesnya gimana sih, Mas? Dia itu memprotes soal hak asasi manusia, cara pemerintah Indonesia memperlakukan Papua, Bu. Jadi ya terkait HAM pokoknya kan. Terkait HAM ya, betul. Jadi kan memang berarti update nih Mas ini. Jangan-jangan ikut komen di Instagram nih Mas. Enggak, Bu. Kirain ikut komen gitu kan ya, kan rame itu ya. Jadi memang negara Vanuatu ini negaranya bagus banget sih sebenarnya ya, waktu saya lihat sih ya. Ya karena memang negara-negara di Pasifik kan memang banyak laut ya, banyak ini dari Samudra Pasifik, jadi memang indah banget sih. Cuman memang negara kecil gitu, bahwa menyampaikan bahwa merasa bahwa perlindungan HAM di wilayah tertentu itu belum berjalan gitu. Jadi nggak menyebutkan Indonesia, tapi menyebutkan Papuanya gitu. Tapi dijawab dengan bagus oleh diplomat Indonesia ya gitu, karena sebenarnya mencampuri urusan negara lain itu juga bagian dari pelanggaran HAM gitu. Jadi cukup bagus. Nah, apa sih hubungannya sama ini? Nah, gara-gara saya lihat bahwa sebenarnya kenapa sih Vanuatu itu juga cukup ini ya, speak up terkait ini, karena memang merasa satu ras juga nih, ras Austro-Melanosoid, merasa satu ras dengan orang-orang Papua gitu. Jadi memang merasa punya ini yang sama lah ya, latar belakang yang sama gitu. Jadi mereka juga punya perkumpulan bersama juga negara-negara di sekitar berharap keluar dari Indonesia ya, tapi sebenarnya itu nggak diizinkan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ras Melayu Mongoloid. Nah, ras Melayu Mongoloid ini menurut saya adalah ras yang cukup banyak ya, karena memang ada di Jawa, Madura, Bali, Banjar, dan Bugis gitu. Jawa aja udah banyak banget penduduknya gitu ya, dan ini yang memang mendominasi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah ras Papua Melanosoid, itu di timur, suku Asma dan suku Dani. Jadi tadi terpengaruh sama ras Austro-Melanosoid karena memang secara geografis itu berdekatan. Yang terakhir adalah ras Wedoid. Gitu. Jadi ini dari Sri Lanka ya, dibawa dari Sri Lanka. Banyak kita lihat di di Maluku dan Flores gitu. Jadi maaf, sempat keputus ya? Iya, Bu. Ya, maaf. Dikit lagi nih. Jadi berdasarkan agama juga ada agama-agama yang sudah diakui oleh pemerintah kita ya gitu, dan itu juga membentuk suatu kebudayaan masing-masing ya, kebudayaan dan ini recordingnya jalan udah. Oke, nah kebudayaan memang sesuai dengan
ajaran agamanya gitu. Tadi Mbak Made Ayu pasti punya budaya yang berbeda dengan budaya saya gitu ya. Mungkin ada yang lain juga yang Kristen Protestan punya budaya yang berbeda, yang Katolik juga dan yang lainnya gitu ya. Nah, adanya kemajemukan itu bisa menghasilkan dua hal. Yang pertama bisa menghasilkan namanya konflik sosial ini karena adanya perbedaan pendirian dan perasaan individu, perbedaan kepentingan antar individu, perbedaan kebudayaan, perubahan sosial. Jadi ya karena orang kan punya budaya itu dengan perspektif dari orang dari budaya yang lain gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan konflik sosial. Nah, selain konflik sosial juga bisa membuat menjadi integrasi sosial gitu. Jadi karena adanya misalnya kita ya udahlah nggak apa-apa kita akomodasi aja, ya udahlah kita kerjasama aja, ya udahlah kita koordinasi aja dan ada asimilasi gitu ya, ada budaya baru yang masuk gitu ya dan kita nggak masalah dengan itu gitu. Jadi bisa jadi dua ya, adanya konflik atau kita ya udah integrasi aja gitu ya. Gitu. Jadi kemajemukan bisa ada. Nah, tadi udah sempat saya singgung juga ada pengaruh kebudayaan timur dan barat. Nah, kebudayaan timur itu lebih kepada pandangan hidup manusia yang lebih bersifat mistik, intuitif, religius, menempatkan kehidupan yang berimbang antara dunia dan akhirat, kepuasan rohani jasmani. Sedangkan kebudayaan barat itu sangat berbeda dengan kebudayaan timur. Kebudayaan barat bersumber pada filsafat Yunani. Dalam kebudayaan barat tekniknya adalah perasaan, merasa berdiri sendiri sebagai penakluk alam semesta. Jadi merasa yakin bahwa ya saya sukses karena saya sendiri gitu. Sedangkan kalau di timur pandangannya nggak gitu. Oh, saya sukses karena saya beda nih antara kebudayaan barat dan timur. Nah, menurut kedua-duanya sama-sama bagusnya. Misalnya dalam hal contoh ya, saya baca buku namanya Parenting, aduh saya lupa judulnya, tapi intinya adalah bahwa dia menceritakan cara mendidik anak di Amerika dan di Jepang gitu ya. Harapkan nanti ketika dia dewasa dia harus mandiri gitu ya. Makanya dari kecil sendiri dia harus tidur di crib ya atau di ranjang sendiri, di ranjang umur biasanya 6 bulan. Jadi ketika dia nangis gitu ya nanti mungkin disusui tapi nanti dikembalikan lagi ke box-nya dia gitu. Jadi dia memang dituntut nantinya gitu ya. Sedangkan dengan cara tidur komunal kayak kita di Indonesia ya, tidur bareng-bareng gitu ya kalau gitu. Nah, kalau di sini kita kan punya satu kamar bisa buat rame-rame gitu. Nah, kita mirip lah kayak gitu. Nah, karena memang mereka merasa bahwa ketika kasih sayang diberikan mereka merasa nantinya udah siap untuk hidup mandiri. Nah, ini kan memang suatu gagasan atau pemikiran yang memang tujuannya sama sebenarnya gitu. Cuman menurut saya sih sama-sama baik mau yang tergantung kita bagaimana nanti perspektifnya karena orang kan punya ya gitu atau yang lain sebenarnya enggak enggak lah enggak apa-apa saya masih pengen sama anak saya. Nah, itu kan beda gitu, beda-beda gitu. Jadi memang tapi sama-sama baik menurut saya karena memang tujuannya sebenarnya buat anaknya juga supaya anaknya nanti bisa hidup secara
sendiri gitu ya, tanpa saat ini namanya gotong royong gitu ya, yang masih banyak sebenarnya walaupun sudah mulai berkurang tapi masih terus dilakukan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sakit gitu ya, udah kita coba patungan yuk buat ngasih tanda kasih supaya dia seneng, supaya dia happy gitu, yang ngumpulin dana gitu, itu gotong royong. Bahkan ketika pandemi ini banyak orang bergotong royong untuk membantu memberikan donasi ke orang-orang yang kondisi lah ya, lebih susah gitu. Nah, itu kan kita lakukan dengan gotong royong, banyak donasi-donasi yang dilakukan, konser-konser yang gitu ya, untuk para murid sebagainya gitu. Nah, prinsip gotong royong itu yang nggak hilang dari kita ya, yang selalu terus ada. Oke, nah selanjutnya sebenarnya saya mau minta teman untuk diskusi, tapi sebentar saya coba isi. Sebentar ya, saya izin. Saya ingin teman-teman berdiskusi mengenai gimana ya kita budaya tadi tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia meskipun ada budaya-budaya lain yang masuk ke Indonesia. Nah, cara-cara apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya supaya bertahan dan bisa dilestarikan gitu. Nah, itu saya minta tolong untuk brainstorming, mungkin kita masuk ke breakout room sebentar. Kita masuk ke breakout room sebentar, tapi sebelum itu boleh saya minta tolong untuk muncul sebentar aja untuk kita ngambil foto buat saya dokumentasi ke kampus nih. Oke, ya kita ambil foto sebentar ya. Mbak Hardiannya mau muncul? Mas Muhammad? Oke, terima kasih. Nah, apakah ada yang belum jelas dari tadi tugas yang saya sampaikan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya akan bagi secara acak melalui breakout room. Nanti silahkan brainstorming dulu terkait tadi. Nanti disampaikan jawabannya itu dalam ini aja, Microsoft Word. Silakan disebutkan aja anggota timnya siapa aja. Lalu langsung dituliskan pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia dengan adanya budaya Indonesia gitu ya. Saya minta tolong tadi bahwa jawabannya jangan yang normatif ya, kalau bisa sesuatu yang memang berbeda, unik gitu ya. Nah, paling banyak 2 halaman aja, cukup satu kelompok, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalau misalkan poin-poin perlu dielaborasi gitu ya, diceritakan gimana gitu ya, supaya lebih jelas. Gitu aja sih. Ada pertanyaan dari tugas ini? Nggak ada ya? Oke, saya bagi 6 kelompok di breakout room. Silahkan nanti sebentar, 10 menit. Setelah itu mungkin kita closing aja ya.